Suasana hikmat menyelimuti keberangkatan jamaah calon haji di Dusun Rumak Barat Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada Selasa malam. Bukan sekadar jabat tangan dan pelukan perpisahan, warga setempat memiliki cara unik untuk mendoakan kerabat mereka yang akan berangkat ke Tanah Suci, yakni melalui tradisi zikir saman. Zikir saman merupakan sebuah tradisi zikir yang dipadukan secara apik dengan puluhan gerakan pencaksilat. Dalam pelaksanaannya, puluhan pemuda tampil berpasangan dan kompak memainkan irama zikir serta solawat kepada Nabi Muhammad SAW sembari memeragakan jurus-jurus silat yang dinamis. Ketua Zikir Saman, Suhaili, menjelaskan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan setiap musim haji tiba. Menurutnya, gerakan silat tersebut merupakan simbol semangat, sementara zikirnya adalah bentuk dukungan spiritual. Ada yang istimewa dalam pembacaan hikayat atau solawat dalam tradisi ini. Selain menggunakan bahasa Arab dan Indonesia, para penampil juga menggunakan bahasa Sasak. Penggunaan bahasa lokal ini memiliki tujuan mendalam bagi syiar Islam. Kehadiran tradisi ini memberikan kesan mendalam bagi para calon jamaah haji. Di tempat yang sama, Rosiana Nurbaya, salah satu calon haji, mengaku merasa terhibur sekaligus termotivasi oleh doa-doa yang dilantunkan melalui gerakan yang energik tersebut. Tradisi ini memang ditujukan untuk menghibur dan mendoakan para jamaah agar diberikan kelancaran selama beribadah. Meski identik dengan musim haji, zikir saman tetap hidup dalam keseharian masyarakat Lombok Barat. Tradisi ini juga sering digelar dalam berbagai acara penting lainnya, seperti upacara hitanan hingga ngurisan, potong rambut bayi, menjadikannya warisan budaya yang terus terjaga lintas generasi. Yang pertama sih dulu kita lihat dari sejarahnya, karena zaman pada masa dulu orang di sini itu di daerah Lombok ini terutama senang dengan ilmu-ilmu bela diri. Bahkan sampai saya kecil dulu sering dilombakan yang namanya di desa Ledi itu, apalagi zaman lebih. Jadi dengan demikian para ulama memasuki dia dengan zikir dan lain sebagainya, biar tidak. Sehingga di dalam kalimat hu itu adalah akhir dari kalimat Allah itu. Kalimat A itu ada Allah, terus lam ada tadi, ha itu hu. Nah, belum di dalam kitab Sirrul Asrar Asmaul Husna yang 99 itu sudah diperkecil. Nah, sampai ada kalimat hu. Yani oleh sebab itu di setiap hembusan napas atau mengambil napas itu hu, yakni kalimat Allah. Nah, itulah sekilas tentang zikir zaman. Masalah mengenai misalnya diadakannya ketika orang pergi haji, juga kita sering diundang untuk ketika khitanan. Nah, gitu seperti di Sekotong itu. Atau potong rambut itu ngurisan bahasa itu. Nah, gitu. Jadi semua adalah sebagai ada unsur seninya juga gitu. Nah, gitu. Masalah doa ya ketika kita berdoa baru kita doakan. Kalau setiap langkah itu saya kira punya maksud tertentu lah para ulama dulu. Nah, sehingga menyelipkan. Nah, ketika pada zaman itu pada sama dengan orang zikir sesudah sholat itu, sebagian orang wah ini tidak ada, tapi tidak tahu dia para ulama itu begitulah cara dia berdakwah. Dibandingkan dengan orang Timur Tengah sekalipun itu bahasanya lebih hafal orang sini. Jadi nilai dakwahnya itu mengena sekali. Nah, sekalipun kita tidak buka buku, begitu datang 5 waktu kita sering dengar. Oh, ini baca 33 kali subhanallah, alhamdulillah. Itu orang yang jalan udah dia langsung hafal. Nah, itu sebenarnya tujuannya ya ini berdakwah pada ulama-ulama dahulu itu. Sekalipun misalnya orang yang Timur Tengah dia tidak pernah dengar ini. Tapi itu tekniknya, itu bahasanya dia jika dibelikan buku cukup dia baca. Sedangkan orang kita yang ajami yang tidak berbahasa Arab ya sulit untuk membuka itu.
Akhirnya dengan cara demikian para ulama menyebarkan apa yang memang sudah ada di dalam ajaran Rasulullah, bahwa kita habis sholat baca ini 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 itu. Nah, kalau di Timur Tengah atau yang memang sudah berbahasa Arab itu tinggal diberikan brosur itu udah cukup. Nah, sedangkan kita ada yang tidak bisa baca, tapi dengan dia mendengar ini, orang tidak bisa ngaji juga sudah hafal ya. Nah, itulah natijah dari disyiarkan oleh para ulama lokal, terutama Lombok ini. Ya, ada seninya juga ya gitu. Jadi doanya itu sebenarnya pada ketika di akhir itu. Nah, kalau gitu terus kan ada unsur sehat, bagaimana kita ini anak-anak muda, dia melampiaskan jiwa mudanya itu. Nah, dengan langkah-langkah tadi. Nah, kalau orang tidak jangan sih lihat bagaimana dia bisa zikir. Itu jangan kita picik dalam hal. Nah, apalagi sekarang, terutama saat relevan ini sehingga para pemuda itu tidak melampiaskan jiwa mudanya itu ke arah-arah yang negatif seperti zaman sekarang ini. Ada yang ke drug, narkoba dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian dia sudah capek, akhirnya udah pulang-pulang tidur gitu. Ada berapa pesertanya? Sekitar 50 ini. Kalangan dari dari umur berapa? Umur ini dari sini kita seperti yang Anda saksikan di belakangnya, dari umur kecil, artinya kita sudah memperkenalkan. Nah, gitu. Dengan demikian secara tidak langsung kita mewarisi dari generasi ke generasi. Nah, ini yang lebih senior ini dulu yang dapat dia dari gimana. Terus kalau kita belajar dulu katanya ini 1 timbang 1 kuintal gabah kita diberikan kepada guru. Namun sekarang alhamdulillah dia disuruh untuk hadir aja. Tidak ada 1 kuintal, tidak ada 1 timbang. Nah itu, asal ada kemauan, mereka akan diajarkan gitu. Semua tiap malam lah dari pembukaan kemarin itu. Kan tiap Jumat pembukaan ziarah. Terus kita yang cepat mau berangkat kan hari Kamis, yang lebih dahulu kita dahulukan. Kalau kemarin itu di Rumah Timur itu, Pak Haji Ruslan. Terus ke sini lagi ada lagi. Nah, gitu. Pernah kita keluar juga di Perampuan pertama itu. Perampuan, terus mana kemarin? Mapak juga. Ke Sekotong. Itu di Kondo. Pokoknya Sekotong itu keluarganya Mamikdar itu. Kalau ada acara-acara ngurisan itu kira sering diundang 2 kali. Ya alhamdulillah mereka memberikan ini kayak kostum kayak gini. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.